Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Halo semuanya, kita bertemu kembali pada acara bincang-bincang santai kita. Pada bincang-bincang kita hari ini, insya Allah kita akan menghadirkan narasumber kita, salah satu alumni Sekolah Islam Plus Darul Jannah yang saat ini sedang tinggal di negeri nun jauh di sana, yaitu di Jepang. Dan kesempatan ini juga kita berbincang-bincang sangat spesial juga, karena memang karena waktu dan tempat yang jauh kita tidak bisa menghadirkan narasumber kita untuk hadir di sini. Kita akan bincang-bincangnya secara online melalui aplikasi Zoom. Mari kita sama-sama sambut, kita sapa untuk alumni kita yang ada di Jepang saat ini, yaitu Nidya. Assalamualaikum, Nida. Waalaikumsalam, Pak. Halo, apa Israel. kabar Nida? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Alhamdulillah sehat sehat. semua? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin langsung aja Nida bisa sedikit perkenalan kepada pemirsa sekalian. Mangga Nida, silakan. Oke, makasih, Pak. Hmm. Assalamualaikum. Nama saya Andi Daulia Fitri. Saya alumni ya SDP Darul Jannah angkatan kedua. Oh, Udah lama angkatan banget kedua. berarti. Lama ya, Pak? Tua ya, Lama Pak? ya. Mm-mm. Angkatan kedua ya berarti. Udah berapa tahun berarti? Berapa tahun ya, Ya Pak? nggak usah dihitung dah, pokoknya banyak dah. Tua ya, Pak, pokoknya ya. Sekarang saya tinggal di Jepang, di Miekeng, kota Kamiyama. eh, Hitungannya bukan kota ya, jadi ya desa gitu ya, desa. Terus letaknya itu paling dekat sama Osaka ya, sekitar 2 jam. Oke, terima kasih Nida. Ini kan Nida sekarang lagi di Jepang nih. Ya, Mm-mm. lagi di Jepang. Udah berapa lama nih di Jepang nih? Kebetulan baru 10 bulan, Pak, belum Oh, setahun. 10 bulan. Ya lumayan lah, lumayan lama 10 bulan di sana. Nah, boleh Lumayan. cerita nggak nih, Nid? Boleh cerita nggak kenapa kok Nida bisa sampai tinggal di Jepang? Hmm. Kenapa tuh? Hmm. Hmm. Eh, hmm. Sebenarnya Jepang udah mimpi dari lama ya, Pak, dari SD Oh, gitu mimpi ya. tuh ya. Betul. Berarti terkabul dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, udah lama banget sebenarnya pengen sampai ke sini tuh kayak lama gitu ya. Alhamdulillah ikut suami gitu pas kerja ke sini, terus saya sama anak nyusul. Gitu. Jadi sekarang saya ya sehari-harinya ibu rumah tangga gitu, jagain Hmm. anak gitu, Pak. Alhamdulillah ya, Nid ya. Doanya dikabul sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal di negara yang dicita-citakan. Iya betul. Walaupun waktunya emang panjang banget ya. Ini kan udah 10 bulan, Nid. Iya. Nah, ada dong pasti. Apa kamu kena shock culture nggak? Atau Nah, gimana cara kamu beradaptasi gitu di Jepang? Gitu kan hmm, berarti kamu sudah ngalamin berapa musim tuh? Musim panas, ya. udah Waktu datang musim ke sana. gugur, Ya, musim dingin ya. ya. Nah, kalau untuk musim seminya masih mau mulai bulan depan tuh ya. Iya, baru mau Ya, mulai kayak. ada nggak itu kamu shock culture atau gimana sih kamu beradaptasi di sana? Oke. Sebenarnya kalau ayah adaptasi itu mungkin lebih ke karena apa makanan gitu ya mungkin ya Pak. Mm-mm. Selama ini kan misalnya di Indonesia tuh semua-semua tinggal makan ya Pak. Semua-semua kayaknya enak gitu ya. Jadi kayak terjamin oh halal nih semua halal gitu. Cuma pas Ah, nyampe banget ke sini tuh aduh bingung gitu ya. Ini hmm. makannya makan apa gitu kan. Itu mungkin yang paling agak shock gitu. Di Sama mungkin makanan. makanya Terus ada lagi nggak sama selain itu? eh kayak kehidupan masyarakatnya mungkin ya Pak yang beda banget kayak Indonesia gitu. Mm-mm. Jadi kayak nggak terlalu apa ya kalau di sini kan misalnya di Indonesia nyapa Pak gitu ya mau kemana gitu kan ya detail gitu ya. Terus kalau di sini kayaknya enggak gitu.
Oke. Jadi kalau di sana kamu lebih cenderung beli masakan jadi atau masak nih? Oke. Awal-awal masih beli, ya, karena belum tahu ya ini beli di mana gitu ya. Terus misalnya ini beneran hal apa enggak gitu kan agak susah ya Pak. Apalagi tinggalnya di pinggiran itu yang bukan kota agak-agak susah buat nyari yang ada label-label halal tuh susah. Oke, subhanallah ya kamu di sana. Mudah-mudahan kamu terus bisa beradaptasi dengan baik ya Nit ya. Amin. Saya Ini masih kan sekarang sudah mulai masih masuk bulan puasa Nit. mm, Apa? Sudah berapa hari kamu mulai puasa di sana? mm. Kalau di Jepang baru 2 hari. 2 hari ya, berarti kalau di sini Iya, beda, di Indonesia udah 3 hari nih, gitu iya kan, ya. perbedaan waktu juga ya. Mm, mm, Nah, ada nggak maksudnya gimana rasanya kamu, walaupun 2 hari kamu puasa di Jepang, ada nggak perbedaannya? Kalau di sana mm, puasanya berapa jam? mm, mm. Terusnya ada perbedaan yang signifikan antara puasa di Indonesia dengan di Jepang. Nah, Oke. Kalau jamnya masih mirip ya kalau bulan sekarang Pak. Jadi dari jam subuhnya sekitar jam 5 ya. Jam mm-mm, 5 terus maghribnya jam 6. Jam 6 mm-mm, kurang. Masih sama ya? sama. Jamnya masih sama. Oke. Terus untuk jalanin puasanya kayak ya mirip aja gitu ya Pak. Mirip nggak yang untung mungkin bukan musim panas ya. Jadi adem gitu, nggak ngerasa haus. Yang paling beda mungkin euforianya ya Pak. Hmm. Nggak ada yang Gimana? bangunin sahur ya. Nggak ada azan gitu. Oh. Nggak ada takjil gitu ya. Terus nggak ada yang ya lebih apa ya, mungkin khusyuk gitu ya Pak. Karena Hmm. bener-bener sama keluarga dekat. Terus sendiri mungkin ngejalanin jadi lebih Hmm. sedikit syahdu gitu ya. Sepi. Apalagi kalau di sana kan semua masyarakatnya nggak puasa ya, banyak yang non Hmm. Muslim ya, gitu. Kamu lagi Mm-mm. pergi ke depan, di situ ada yang lagi minum, waduh, seger. Kalau di sini kan memang di Indonesia kan kita mayoritas Muslim, jadi lebih Mm-mm. kondusif ya. Jadi memang tantangannya lumayan lebih besar ya kalau kita puasa di negeri yang mayoritas itu warga negaranya bukan non Muslim ya, Nit ya. Mm. Iya Kuat betul lah, Pak. nih dia udah biasa. Bapak kan tahu kamu dulu SD-nya. Luar Gimana tuh Pak? biasa. Pokoknya Nida ini sosok alumni DJ yang dulu paling aktif, sopan, karakternya baik. Ya, makanya di sini Allah kabulkan doanya nih salah satunya dengan apa yang memang sudah Masya pernah Allah. kamu lakukan dahulu. Gitu. Ayo sedih. Jadi Nah, Nid, sedih saya. ini Hmm. rencananya ini agak minta di-spill nih. Rencananya kamu Lebaran Idul Fitri mau tetap stay di Jepang atau saya stay di Jepang aja atau emang kamu pengen balik ke Indonesia ketemu keluarga? Rencananya Hmm. gimana nih? Kalau rencana yang nyata sih emang ya udah di sini aja gitu ya Pak. Hmm, Jadi Lebaran pertama di Jepang. gitu. Berarti nggak ada ketupat dong. Kayaknya belum tahu nih bikin gimana caranya saya juga belum tahu Pak. Hmm. Gitu. Berarti kan tadi jam jam puasanya sama ya dengan dengan Sama, di Indonesia ya gitu ya. sama Pak. eh Setelah sekian lama nih kamu 10 bulan ini nih, hal Hmm. apa nih yang paling berharga yang memang bisa kamu pelajari di kehidupan di Jepang? Hmm. Mm-mm. Mungkin lebih ke apa ya? Ngerasa kalau bumi Allah tuh ternyata luas banget gitu. Masya Allah. Eh, iya, walaupun kita mungkin misalnya di entah bukan di Jepang atau di Eropa mungkin perasaannya mungkin mirip gitu ya Pak. Walaupun kita minoritas gitu, tapi ternyata eh, rasa apa ya? Rasa syukurnya bakal lebih kayak lebih mungkin ya gitu, dirasanya gitu. Ada perasaan insecure nggak kamu tinggal di Jepang? Kan kamu Mm, dari penampilan kan memang berbeda ya. Kamu mm, pakai hijab gitu, mungkin mm, berbeda tuh, dibanding dengan mm, orang Jepang. Walaupun mungkin kamu secara face itu memang sudah kejepangan banget sih gitu. Semua memang cuma karena kamu pakai hijab gitu. Ada nggak mm, perasaan insecure gitu kamu di sana? mm.
Kalau insecure, alhamdulillahnya nggak ada. Cuman emang sering diliatin, Hmm. lebih sering gitu. Apalagi sama anak-anak gitu. Hmm. Sering banget. Jadi misalnya kalau jalan gitu ya, ada anak kecil atau teman-temannya anak saya diliatin, kenapa mungkin pakai hijab gitu. Terus kebetulan ada teman juga, misalnya ditanyain waktu awal saya ketemu itu secara detail, misalnya kenapa pakai jilbab, terus misalnya kapan dipakainya gitu. Terus boleh nggak saya lihat rambutnya gitu-gitu, maksudnya detail-detail gitu yang saya harus jawab dengan itu ya, supaya mereka tetap bisa paham gitu Pak, Oh, iya, iya, kayak iya. gitu. Tapi so far sejauh ini mereka bisa memakluminya ya, Hmm, memahaminya. iya nggak ada yang kayak misalnya pandangan buruk atau itu nggak ada sih, alhamdulillah. Enggak Baik, ada ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin nanti harapannya kamu menjadi bagian dari umat Muslim yang bisa menunjukkan kualitas umat Muslim itu yang sejatinya itu seperti apa gitu. Kan Hmm. apa ya kita juga berusaha untuk bisa mensyiarkan ya Nit ya bahwa ya Hmm. Muslim itu seperti ini, jauh Hmm. dari pemikiran orang-orang di luar sana bahwa Muslim itu identik dengan teroris, dengan Ah, hmm. kejahatan. Itu sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Iya, Ya betul Pak. mudah-mudahan di situ kamu bisa menjadi bagian kecil lah menunjukkan ke Hmm. di luar sana bahwa sejatinya seorang muslim itu ya seperti ini gitu. Agak beban juga sih ya. Semangat nih Agak- ya Iya. pokoknya. Jalinin aja lah gitu. Hmm. Mudah-mudahan Insya Allah Allah. memudahkan gitu. Amin ya Allah, amin, amin. Mm-mm. Ini Nit, eh ada nggak nih Hmm. tips atau saran nih untuk para alumni, untuk siswa ataupun untuk teman-teman atau mungkin alumni-alumni kamu, seangkatan kamu ataupun adik-adik kelas kamu, Hmm. tips dan saran yang bisa kamu berikan supaya memang kita bisa beradaptasi dengan baik. Ini tidak hanya di negeri Jepang aja ya, mungkin ini karena emang kamu sekarang lagi di Jepang, ya mungkin cara kamu beradaptasi dengan baik di Jepang itu seperti apa. Jadi harapannya kan banyak sekali nih kunang-kunang Darujana yang sudah bertebaran sampai ke luar negeri. Nah, kita ada yang di Inggris, ada yang Oh. juga di Jepang seperti kamu, ada juga Hmm. di Mekah, di Arab gitu. Banyak lah alumni-alumni Jepang yang alumni-alumni Jepang, alumni-alumni Darujana yang kunang-kunang Darujana yang bertebaran di mana-mana. Ada nggak Hmm. tips dan itunya saran pesan gitu? Hmm. Oke. Kalau untuk adaptasi sampai hari ini pun saya masih adaptasi ya Pak gitu. Jadi Ya, belum. tentunya. Hmm. Iya betul. Jadi mungkin eh, tips sedikit ya, tips sedikit. Jadi dimanapun gitu mungkin yang kita harus pahami, kita itu kayak semuanya manusia gitu ya Pak. Jadi mau orang Jepang, mau orang apa, yang penting kalau kita datang ke suatu negara atau daerah, kita bisa paham dulu mereka itu budayanya sedikit tuh kayak gimana. Hmm. Karena kita pendatang gitu ya Pak. Jadi kita yang sebisa mungkin menghormati gitu tanpa harus kita melepas identitas kita misalnya sebagai Muslim. Iya, Iya, terima kasih Nida. sama-sama. Nih, masih ada beberapa pertanyaan juga nih. Kayaknya kalau ini kita durasi juga ya, pengennya lama gitu. Kalau itu, mudah-mudahan sih nanti kamu ketika memang pulang ke Indonesia bisa mampir ke Darujana nih, bisa Amin, langsung insya Allah. menyampaikan Amin. langsung nih ke kita semua. Yang selanjutnya nih, nih kamu setelah ini kan udah 10 bulan. Hmm. Ada nggak rencana kamu atau masih ada impian kamu selanjutnya? Wah, saya habis dari Jepang, saya mau keliling Eropa gitu. Masih, masih. Eh, Tapi kayaknya masih di Jepang gitu. Jadi setelah saya sampai ke sini, kayaknya saya mikir, oh, kayaknya saya bakalan menghabiskan hidup saya di sini deh gitu. Kalau saya pikir gitu. hmm. Terus sebenarnya pengen lanjutin S2 lagi kalau ada dikasih kesempatan gitu sih. Yang terakhir nih dia, em, untuk teman-teman yang pengen punya cita-cita yang sama kayak kamu untuk ke Jepang. Kan kamu ini kan dulu punya cita-cita pengen tinggal di Jepang, pengen hidup di Jepang. Alhamdulillah cita-citanya sekarang sudah dikabulkan sama Allah. Banyak Alhamdulillah. juga mungkin tidak sedikit
siswa Darujana, alumni Darujana yang mungkin punya cita-cita yang sama kayak kamu. Ini motivasinya apa nih supaya bisa cita-citanya terwujud gitu? Hmm, hmm, oke. Kebetulan mimpi saya kan juga berawal dari Darojana ya Pak. Ya, Ya. kan? Pas saya kenal Jepang juga di Darojana gitu. Hmm. Terus sampai punya bener-bener, oh kayaknya ini bakal jadi mimpi saya gitu ya. Ternyata buat mewujudin mimpi itu butuh banyak banget proses gitu. Yang kadang kita misalnya rencananya, oh saya mau ke Jepang versi kuliah aja gitu ya. Saya mau ke Hmm. Jepang versi kerja aja gitu. Nah ternyata Allah ngabulinnya nggak gitu gitu. Dan mungkin itu mimpi itu mungkin bakal memakan banyak waktu ya. Mungkin gitu. Kadang mungkin kita ngerasa, oh nyerah aja deh gitu ya. Tapi di titik itu ternyata Allah ngasih hadiah yang besar banget gitu. Kalau saya yang ngerasain gitu. Jadi jadi Hmm. intinya kita pokoknya berserah kepada Allah ya, karena Allah Mm-mm. yang muhaimin ya, Allah yang maha Iya, mengatur. iya Jadi kalau betul. memang kita mengikuti aturan Allah, kayaknya mudah aja gitu. Iya, Tapi iya betul. kadang-kadang kan kita banyak kan pengennya kita ya. Iya, betul. Padahal kita kita sama-sama mengaminin Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa Mm-mm. yang kita inginkan. Mm-mm. Ya, tetap semangat. Makasih Nida atas waktu dan cerita inspiratifnya. Semoga sukses terus di Jepang ya Mm. Nid ya. Amin ya Allah, Semoga bisa makasih banyak. berbagi cerita lagi nih di lain kesempatan. Mm. Pengen banyak terus bisa ngobrol, bincang-bincang sama Nida. Cuma memang karena keterbatasan waktu juga. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang lagi, bisa sama-sama menebarkan cerita-cerita inspiratif untuk semuanya. Ya, Mm. terima kasih Nida, Atur Makasih banyak Pak. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.